Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran sistem komputer. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ibu harapkan kalian masih semangat, sama semangatnya kayak pembelajaran di sekolah, walaupun sekarang hanya belajar di rumah saja. Kalian tetap berada di rumah kan? Kalau misalnya mau keluar rumah, jangan terlalu sering kalau tidak darurat sekali. Kalian boleh keluar rumah asalkan mentaati protokol kesehatan. Oke? Kita doakan semoga dunia ini kembali pulih lagi, kembali sehat lagi seperti sedia kala, agar kalian bisa secepatnya untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Amin. Sebelumnya, Ibu mau ingatkan nih, apakah kalian sudah absen di Moodle? Kalau belum, ayo segera absen dulu. Karena kalau tidak absen dulu, kalian itu bakal dianggap tidak hadir oleh guru tersebut. Jadi kalian setiap mau memulai pembelajaran, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu. Oke? Alangkah baiknya sebelum mulai materinya, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu mau ingatkan, kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin kita belajar apa? Ya, betul. Kita kemarin itu membahas tentang operasi aritmetika. Semoga kalian tetap mengingatnya karena dari pembahasan yang pertama sampai sekarang itu masih berkesinambungan. Oke. Bu, sekarang mau belajar apa sih nih kita? Kita akan belajar tentang ALU. ALU itu singkatan dari Arithmetic Logic Unit. Apa Bu ALU itu? Tenang, Ibu akan jelaskan di video ini. Oke. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar untuk pembahasan kali ini. Ada 2 kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuannya menerapkan operasi logika aritmatik, half adder, full adder, dan triple carry adder. Dan untuk keterampilannya mempraktikkan operasi logic unit, half adder, full adder, dan triple carry adder. Tujuan dari pembelajarannya, kalian mampu memahami arithmetic logic unit, half adder, full adder, dan triple carry adder, dan menerapkan fungsi aritmetika dan logik pada arithmetic logic unit. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di pembahasan kali ini, Ibu akan membahas 4 hal. Yang pertama itu pengertian dari ALU itu sendiri, yang kedua half adder, yang ketiga full adder, dan yang terakhir triple carry adder. Apa sih Bu itu semua? Tenang, Ibu bakal jelaskan di next slide ya. Oke. Pengertian dari ALU. Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Contoh operasi aritmetikanya itu adalah pengurangan dan penjumlahan, sedangkan contoh operasi logikanya ada AND dan OR. Tugas utama ALU itu apa sih Bu? Melakukan semua perhitungan aritmetika yang ada dalam suatu program. Misalnya kalian membuat perhitungan seperti 1 ditambah 1 hasilnya itu berapa. Nah, hasilnya itu adalah tugas utama dari ALU itu sendiri. Rangkaian pada ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmetika itu. Adder juga disebut dengan rangkaian kombinasional aritmetika. Nah, di sini ada jenis-jenis adder. Yang pertama half adder, yang kedua full adder, yang ketiga triple carry adder. Ibu akan bahas yang pertama dulu, yaitu half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out dan carry out. Summary-nya itu diinisialisasi dengan sum atau carry out-nya itu dengan carry ya, biasa disebutnya. Di sini ada rangkaian half adder dan tabel kebenaran dari half adder. Ini rangkaiannya. Tadi 2 inputan variabel ya. Ini diinisialisasikan dengan A dan B. Jika summary-nya itu dengan S dan carry out-nya itu dengan C.
Nah, sebagai acuan kalian itu adalah tabel kebenaran half adder itu sendiri. Misalnya, kalian menginputkan nilai A itu 0, nilai B itu 0, maka summary-nya itu 0, carry out-nya juga 0, dan seterusnya. Pokoknya kalian acuannya itu adalah tabel kebenaran dari half adder itu. Oke. Pada rancangan diagram logika menggunakan XOR dan AND di half adder itu. Oke, selanjutnya pool adder. Pool adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 inputan. Nah, bedanya dengan half adder itu adalah dari inputannya. Kalau full adder itu ada 3 inputan, kalau half adder kan hanya 2. Oke, dan 2 outputan. Outputnya tetap sama, tetap 2 sama dengan half adder. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindah dan yang lainnya sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan dua buah dari half adder. Penambahan penuh mempunyai 3 masukan, yaitu A, B, dan carry in. Nah, tambahannya dari half adder itu ada carry in-nya dari full adder ini. Sedangkan keluarannya tetap 2 ya, summary dan carry out. Nah, berikut diagram logika dan tabel kebenarannya. Nah, ini di sini ada rangkaian full adder. Bedanya dengan half adder kan tadi hanya A dan B, kalau di full adder itu ada A, B, dan carry in. Dan jika di half adder itu ada XOR dan AND, kalau di full adder ini ada XOR, AND, dan OR. Keluarannya tetap sama ya, sum dan carry out. Nah, ini tabel aturan dari full addernya atau tabel kebenarannya. Jika kalian menginputkan A bernilai 0, B bernilai 0, carry in-nya 0, maka summary-nya itu 0 dan carry out-nya 0, dan seterusnya. Pokoknya sebagai acuan kalian tetap itu adalah tabel aturan full adder ya. Oke, selanjutnya ripple carry adder. Ripple carry adder adalah rangkaian penjumlahan n bit yang mempunyai increment atau INC. Maka hasil penjumlahan A dan B akan kelebihan 1. Increment merupakan input carry yang diberikan sinyal 1. ALU tidak memproses bilangan desimal melainkan bilangan biner. Oke, ini adalah gambar dari 4 bit ripple carry adder ya. Ini lebih luas lagi dari full adder, ini gabungan dari full adder ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 yang diinisialisasi dengan carry in, yang dimulai dengan carry in, carry 0, carry 1, carry 2, dan carry 3. Sana juga ada variabel A, B dari A0, B0 sampai A3 dan B3. Summary-nya ada 4 ya. Summary 0, summary 1, summary 2, dan summary 3. Nah, selanjutnya ini ada penjumlahan biner. Penjumlahan biner itu ada 5 aturan penjumlahan yang harus kalian ingat, karena ini sebagai rumus dasar dalam penjumlahan bilangan biner. Oke, yang pertama itu ada 0 tambah 0 itu sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 itu sama dengan 1, 1 tambah 1 itu sama dengan 0, dan dia mempunyai simpanan atau carry-nya itu 1. Yang terakhir itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan punya simpanan juga, itu carry-nya juga ya 1. Oke, di sini Ibu setelah menyediakan contoh agar kalian lebih paham lagi. Sini ada contoh soal, yaitu penjumlahan bilangan biner 1001 ditambah 1011. Hati-hati, kalian menghitungnya bukan dengan cara rumus matematika ya, tapi ini dengan cara rumus penjumlahan bilangan biner yang tadi itu, 5 aturan penjumlahan. Nah, kalian lihat dulu, kalau kalian belum hafal, kalian lihat lagi 5 aturan penjumlahannya itu. Oke, kita mulai dengan cara hitungnya itu, kita hitung dulu kolom paling belakang, yaitu yang ini ya, 1 tambah 1 dulu. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Lihat di rumusnya. 1 tambah 1 berapa? 0, Bu. Ya, oke, kita taruh 0 di sini. Terus lihat, apakah punya carry? Punya 1, taruh di pinggirnya. 1. Oke, selanjutnya 0 ditambah 1 berapa nih? 0 ditambah 1. 0 ditambah 1, 1, Bu. Oke, 1 ditambahkan juga dengan carry tadi, dengan carry-nya 1. Berarti 1 ditambah 1 berapa? 0. Taruhlah 0 di sini, di yang bilangan yang keduanya 0. Kemudian carry-nya taruh lagi di pinggirnya, di perhitungannya. Terus 0 ditambah 0 berapa? 0 ditambah 0, 0, Bu. 0 ditambah 1 berapa?
1. Apakah punya carry? Tidak. Oke, 1 taruh di sini 1. Dan yang nolnya itu berarti menandakan tidak ada carry ya, tidak punya carry. Oke, selanjutnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 0, Bu. Oke, kita taruh 0. Dia punya carry tidak? Punya, Bu, 1. Nah, karena tidak ada lagi yang harus dihitung, jadi carry yang satunya itu ditaruhlah ke depan. Jadi 1. Oke, maka hasil dari penjumlahan 1001 ditambah 1011 adalah 10100. Begitu anak-anak cara menghitungnya. Buat yang masih bingung ya. Nanti kalian baca-baca lagi gimana sih penjumlahan biner dalam ripple carry adder itu. Selanjutnya ada pengurangan bilangan biner. Nah, kalau tadi penjumlahan itu ada 5 rumus, 5 aturan ya. Kalau yang pengurangan biner itu ada 4 aturan yang harus kalian ingat. Yang pertama itu 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Yang kedua itu 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1. Yang ketiga 1 dikurangi 1 itu 0. Dan yang terakhir 0 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Dan dia mempunyai angka dari kolom berikutnya itu minus 1 ya. Oke. Ini ibu ngambil contoh soal, yaitu soalnya 1101 dikurangi 1010. Gimana Bu cara menghitungnya? Sama dengan penjumlahan ya. Pengurangan dimulai dari kolom paling belakang juga. Nih yang ini ya, 1 dikurangi 0 berapa Bu hasilnya? Lihat lagi aturannya. 1 dikurangi 0 berapa? 1. Oke, taruh 1 di belakang ini juga, taruh 1. Kemudian 0 dikurangi 1 berapa? 0 dikurangi 1, 1, Bu. Oke, 1. Tapi dia punya pinjaman nih. Angka kolom berikutnya, minus 1. Taruhlah dinamakan pinjaman ya. Kalau di pengurangan itu pinjaman, sama dengan 1. Taruh dulu ini satunya di sini, satunya. Pinjamannya jangan dulu di apa-apakan. Kemudian hitung lagi yang selanjutnya, 1 dikurangi 0 berapa? 1 dikurangi 0, 1, Bu. Oke, 1 dikurangi tadi pinjaman tadi 1 berapa? 1 dikurangi 1 berapa? 0, Bu. Taruh 0 di sini. Dia tidak punya pinjaman apa-apa ya. Oke. Selanjutnya, 1 dikurangi 1 berapa? 0. Oke, taruh 0. Maka hasil dari pengurangan 1101 dikurangi 1010 adalah 0011. Gitu caranya untuk menghitung pengurangan bilangan biner dalam ripple carry adder. Gimana anak-anak? Lumayan pusing pembelajaran ALU ini? Enggak lah ya, kalau kalian benar-benar memperhatikan, pasti kalian oh, jadi ilmu tambahan buat kalian. Boleh kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai ALU ini. Oke. Nah, anak-anak, udah selesai nih pembelajaran video kali ini mengenai ALU. Semoga dari video ini kalian bisa lebih memahami mengenai ALU lagi. Oke, buat selanjutnya, Ibu mempunyai challenge buat kalian, kayak apa ya? Kayak perhitungan kecil-kecilan lah. Nanti Ibu akan share di Moodle untuk kalian kerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi tidak bingung lagi dalam penghitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan biner itu, dan tidak apa ya, jadi kalian lebih paham aja mengenai ALU itu apa gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu kali ini mengenai ALU. Mohon maaf apabila kalian belum paham, belum mengerti, atau ada salah-salah kata dari Ibu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi di Moodle ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.